Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, baru kali ini aku buat video lagi. Jadi beberapa hari yang lalu aku dengar kabar dari tetangga di kampung istri aku. Tetangga tersebut ngabarin kalau istri aku udah meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Lebih tepatnya malam Nisfu Sa'ban sebelum bulan puasa tahun 2022. Jadi waktu aku dengar kabar itu aku langsung lemes, nggak bisa berdiri. Dada rasanya sakit banget. Yang pertama yang bikin aku sakit hati, dari pihak keluarga istri, ibu mertua atau ipar atau sepupu-sepupu yang masih mungkin bisa dihubungi, yang masih bisa menghubungi, juga nggak ada yang ngabarin sama sekali. Ya mungkin memang aku banyak salah, aku nggak bertanggung jawab sama keluarga, karena emang beberapa 6 7 8 bulan atau 9 bulan terakhir aku tuh stres-stresnya karena terakhir di bulan 7 kalau nggak salah ya, antara bulan 7 atau bulan 8 di tahun 2021 itu aku mulai berkumpul lagi sama anak, sama istriku di tempat kerjaanku ini. Jadi aku sangat bahagia waktu itu bisa berkumpul dengan istri, bisa berkumpul dengan anak, dan anak juga bisa sekolah di sini. Aku kerja juga bisa lebih tenang, dan lebih beruntungnya waktu itu nggak lama istriku hamil ya, hamil anak kedua. Terus sekitar bulan 7 atau bulan 8 itu aku sakit banget lah. Bukan sakit yang penyakit dalam, tapi sakit banget tuh sampai yang nggak bisa berdiri gitu, sampai berminggu-minggu lah. Dan nggak bisa kerja. Terus di saat aku sakit itu istriku memutuskan untuk pulang. Itu nggak bilang juga sama aku sih, tapi waktu itu ibu mertuaku dari kampung sana itu datang ke sini jemput istri sama anakku, dan istri tuh nggak bilang sama sekali kalau mau pulang. Di situ aku kecewa banget.
yang sakit yang aku derita belum sembuh. Ya mungkin aku sakit covid mungkin ya teman-teman ya waktu itu, tapi nggak periksa juga sih. Tapi ya alhamdulillahnya sehat sendiri. Setelah sehat dari sakit itu, aku mental lagi dihantam karena setelah istriku pulang nggak ngabarin itu, nggak ada kontak sama sekali, di telepon nggak bisa. Nah itu aku sakit hati banget, kerja nggak karuan, anak dipisahkan, udah bagus-bagus sekolah di sini gitu kan, terus nggak bisa dihubungin kan. Terus aku kerjaan nggak, jarang jarang buka, aku punya usaha gitu kan, itu jarang buka karena akunya pikirannya kacau banget. Sampai pada akhirnya aku tuh linglung banget. Akhirnya aku periksa ke dokter, ya disaranin ke rumah sakit jiwa waktu itu karena mengalami depresi, lebih tepatnya depresi ringan kalau kata dokter di rumah sakit jiwa itu. Habis itu aku nggak perlu nginep, tapi harus rawat jalan terus, jadi nebus obat gitulah. Jadi uang aku habis-habis di situ aja. Jadi aku selama ditinggal istriku tuh aku nggak bisa pulang, nggak bisa pulang ke kampung istriku. Terus ngirimin juga nggak ada uang karena ya berbagai macam hal lah, buat bayar rumah, bayar tempat usaha, buat nebus obat dan makan. Aku hampir ngalamin itu tuh sekitar 5 bulanan aku minum obat itu. Ya lumayan mahal sih. Aku harus nebus obatnya tuh kalau nggak salah sebulan 2 kali kalau nggak salah. Sekali nebus obat tuh sekitar 400 sampai 500 ribu lah sekali nebus. Ya daripada lebih parah gitu kan depresinya, mending aku harus jaga diri gitu maksud aku. Ya kacau lah, yang namanya orang stres, pikiran stres, kata-kata apa macam yang dipikirin juga nggak karuan gitu. Terus akhirnya di bulan 2 di bulan 2 Februari, di bulan 2 Februari itu 2022 ya, itu aku udah berhenti usaha karena tempatnya diambil sama yang punya. Ya entahlah, di ya yang beberapa alasan lah kata yang punya toko. Habis itu aku nganggur. Setelah nganggur itu aku ada uang ya berapa ya, lupa aku gitu, pokoknya cukup buat ongkos ke tempat orang tua aku yang di Kaltim. Itu perjalanan 3 hari baru sampai. Kenapa aku memutuskan ke tempat orang tua? Karena di situ aku merasa aku kayak gini, depresi, ditinggal istri dipisahin sama anak, istri dan anak dipisahin karena ya mertua pengen ngambil lah gitu, itu intinya. Terus itu aku merasa tuh karena aku durhaka banget sama orang tua, sama ibu aku, sama bapak aku.
Jadi aku mutusin datang ke sana, minta maaf sama orang tua, ketemu sama adik-adik. Di sana sekitar setengah bulan lebih mungkin ya, 2 minggu sampai 3 mingguan kalau nggak salah. Habis itu aku balik lagi ke sini dan itu udah nggak punya apa-apa. Jadi ada, ya, sambil ngerjain beberapa kerjaan yang nggak pasti lah sebenarnya, tapi ya gitulah, sampai pada akhirnya berjalan waktu sampai bulan puasa, sampai hari raya. Setelah hari raya di bulan Mei ini, di bulan Mei ini kemarin aku sekitar tanggal 22 atau 21 itu aku dapat kabar dari tetangga itu nggak punya nomor WhatsApp atau nomor telepon aku, tapi kita berteman di Facebook. Habis itu aku sering lah buat story gitu, jadi di Messenger, di chat di Messenger sama tetangga itu ngabarin kalau istri aku udah meninggal malam Nisfu Saban sebelum bulan puasa kemarin, dan anak yang dikandung sudah lahir di, ya mungkin di antara bulan Januari akhir atau Februari awal ya. Itu juga meninggal di hari itu juga, meninggalnya beberapa jam setelah kelahiran gitu. Jadi aduh, aku habis itu langsung lemes banget dah, lemes banget, nggak bisa apa-apa ya, berat banget. Disitulah aku ngerasa banget kalau aku jadi laki-laki tuh yang paling bodoh, yang paling egois, yang paling gak bertanggung jawab sama keluarga. Asal kalian tahu, sebenarnya istriku itu orangnya baik banget, baik, cantik, pengertian. Istri aku itu sakit udah lama sih, udah berobat ya kesana kemari juga. Sakitnya ya sejenis kanker mungkin ya, tapi kalau di dokter nyebutnya kelenjar getah bening, dan itu nggak bisa diobatin, susah lah diobatinnya kata banyak orang, kata dokter juga. Aku sedih banget, aku kehilangan anak kedua aku, diambil diambil sama Allah Ta'ala. Aku kehilangan istri yang paling aku sayang. Semoga dia tenang di alam sana bersama anak kedua aku yang sudah meninggal. Jadi sekarang aku posisinya masih di Banjarmasin. Jadi aku mau, rencananya mau ngambil anak aku sih, biar bisa kumpul sama aku. Aku nggak kuat kalau aku sendirian sendirian gini tanpa anak.
itu anak aku udah satu-satunya harapan aku yang bisa bikin aku semangat lagi. Semoga ya bisa kumpul lagi sama anak aku. Kasihan banget. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang kenal sama istri aku, namanya Gusti Fitri. Jadi kalau ada salah atau teman-temannya Gusti Fitri yang nonton, teman almarhum istri aku yang nonton, tolong kalau ada salah kata, kehilafan, tolong dimaafin biar dia juga di sana diperlancar dan diberikan tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja ya teman-teman, buat semuanya. Terima kasih udah mau dengerin cerita aku. Ya terserah apa kata kalian lah, siapa yang salah. Tapi ya bagi aku ya mungkin aku emang banyak salah banget sama keluarga, sama anak dan istri aku. Jadi terserah kalian lah, cuma minta doanya aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.